Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bapak yang layak menerima segala hormat. Saudara, ketika kita memanggil Bapa kami yang di surga, seperti dituliskan dalam doa Bapa kami di Matius 6 ayat 9, sesungguhnya kita sedang meneguhkan panggilan orang percaya untuk mengakui Bapa yang benar. Dan memang sejak semula Ia menempatkan manusia di bumi untuk membuktikan bahwa Bapa di surgalah yang layak menerima segala hormat. Terkait akan hal itu, Rasul Paulus juga menuliskan dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi benarlah kalau segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, maka Dialah Allah, Dialah Tuhan satu-satunya yang layak menerima kemuliaan, menerima segala hormat. Inilah sejatinya yang harus kita pahami dan mengerti dengan baik, sehingga kita mengerti akan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Kitalah orang percaya yang harus mewujudkannya. Dan apabila kita benar-benar mewujudkan hal ini, maka sejatinya kita telah mengalahkan iblis. Tidak ada yang berhak menerima kemuliaan, kehormatan selain Bapa di surga. Benarlah yang dituliskan dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Saudara, jadi siapa yang mengikuti Allah sebagai Bapanya hari ini akan diakui Allah di kekekalan nanti. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengakui Allah yang tidak tampak itu, yang tidak kelihatan itu? Caranya, kita harus mengakui Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 9 mengatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Juga dalam Matius 10 ayat 32, di mana dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengakui Tuhan Yesus? Ya, dengan cara mengikuti jejak hidupnya. Kita harus berusaha mengenakan hidup Yesus. Itu tentu tidak mudah, saudara, harus kita akui. Kecuali kita bisa mengenakan pikiran dan perasaannya. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi menjadi peringatan bagi kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Itulah yang harus kita perjuangkan, saudara. Mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Itu berarti kita harus selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan.
Sekarang pertanyaannya, siapakah Bapak kita? Siapakah Bapak saudara? Jawabnya tergantung seperti apa kelakuan kita. Siapakah Bapak kita? Itu akan tampak dari cara dan gaya hidup kita. Siapakah Bapak kita? Itu tergantung seberapa besar kita memberi nilai tinggi terhadap Allah, seberapa besar kita menghormati Allah. Saudara, kita sungguh-sungguh mengakui Allah sebagai Bapa kita apabila kita menghargainya lebih daripada siapapun dan apapun, karena memang dialah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, sayangnya kebanyakan kita hanya pandai mengucapkan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan, melalui doa-doa, melalui pujian dan pengagungan kita. Tetapi tidak dibarengi dengan kelakuan dan peragaan hidup yang benar, saudara. Jadi, ketika kita berdoa dan berkata, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, sementara perkataan kita kepada orang lain kotor, jorok, pedas, dan menyakitkan, sementara kita hidup dengan menuruti semua ambisi, keinginan, dan hawa nafsu kita. Kita hidup suka-suka dan sembarangan. Sejatinya kita sedang meledek dan mempermainkan Allah Bapa kita yang di surga. Kita sesungguhnya tidak sedang menghormati dan menghargai Bapa secara patut, saudara. Itu juga sama artinya kita tidak mengakui Tuhan Yesus. Walaupun mungkin kita rajin ke gereja, bahkan menjadi aktivis jemaat. Tetapi akhirnya kita tidak akan diakui Bapak juga. Maka dengan mengerti kebenaran ini, saya mengajak saudara agar bisa mengkoreksi diri. Kalau memang kita merasa selama ini belum memperlakukan Allah sebagai Bapa yang layak menerima segala hormat, kita belum memberi nilai tinggi kepada Allah Bapa, kita belum menghormatinya secara patut. Mari kita berubah, kita bertobat. Kita mulai lebih berhati-hati dalam setiap pertimbangan, pengambilan keputusan, perkataan, tingkah laku, dan perbuatan kita, sehingga kita kelak boleh diakui Bapa sebagai anak-anaknya. Bukankah itu yang menjadi tujuan akhir perjalanan hidup kita, saudara? Amin. Tuhan Yesus memberkati.